Rizky juara, juara. Mobil Rizky jauh unggul. Sisa 100 meter. Sebentar lagi tikungan. Tikungan. 50 meter. Sisa 1 tikungan. Saksikan bersama Rizky jadi juara. Wah, Rizky buat sejarah baru. Rizky, cepat. Rizky sang legenda memimpin tim Garuda menjadi legenda. Tim Garuda di bawah Rizky sedang menuju 100 kemenangan berturut-turut. Sisa 5 laga. Rizky sang legenda, bisakah Anda ceritakan perjalanan Anda sampai hari ini? Kepercayaan bos Garuda. Saat aku tak dikenal, dia beri aku kesempatan. Tanpa dia, takkan ada Rizky hari ini. Bagus. Rizky, gawat. Bos sakit parah. Apa? Ayah pasti akan sembuh. Aku masih mau makan bapau ayah. Ayah! Penyesalanku terbesar adalah tak bisa menyaksikan tim kita menuju puncak. Sisa 5 laga, cuma 5. Bos, jangan bicara lagi. Ayah pasti sembuh. Rizky, kau pembalap yang paling hebat. Kalau ada kau, tim ada harapan. Maya, tim ini kuberikan padamu. Rizky adalah orang terpercaya. Jaga dia baik-baik. Ayah! Aku tahu. Ayah! Ayah! Tenang saja, bos. Tim ini mimpi kita. Aku pasti bawa tim menuju puncak. Rizky sang legenda absen tak terbatas karena cedera. Aku nyatakan pembalap utama tim Garuda dipegang Aditya. Ini pembalap utama kami, Aditya. Dia direkrut dari luar negeri. Pembalap profesional, jago teknologi, mobil balap teknologi bantuan. 5 tahun kau tak ada. Mobil Aditya sudah bawa kami 4 kemenangan besar. Sekarang dari 100 kemenangan, tinggal 1 laga lagi. Rizky, kami butuh kau. Sekarang aku cuma supir taksi biasa. Tak bisa bantu apa-apa. Rizky, semua karena kau terus keras kepala tak mau iklan tim kami. Kami rugi banyak uang ikan, makanya kau disimpan. Iklan palsu merugikan semua. Bos, tak harus ikut. Gimana cari uang kalau tak iklan? Urus tim balap itu bisnis. Kata berita, minum terlalu banyak. Bahaya bagi tubuh. Bukan kau yang minum. Kenapa peduli? Uang tak mau. Malah nyetir taksi cari makan. Benar-benar tak paham pikiranmu. Aku tak mau debat. Pokoknya, aku tak akan ikut fine. Kau tak bisa pilih. Kontrakmu dengan tim masih ada setahun. Mingkir sendiri, wajib bayar denda 50 miliar. Dengan gaji supir taksi sekarang, mungkin sampai hidup lain baru lunas. Rizky, kau tak punya pilihan. Rizky, kamu gak punya pilihan. Tapi mobil juara tim sudah dialokasikan ke Aditya. Soal mobil balap, perusahaan gak akan beri bantuan apapun. Atasi sendiri. Sang maestro, jangan sampai kamu bawa mobil antikmu ikut balapan. Balapan sekarang. Soal teknologi bukan skill. Aku tahu, balapan harus berbasis skill. Rizky, jangan kira kita butuh kamu menang piala puncak. Sekarang aku, pembalap andalan tim Garuda. Tugasmu, kalah dariku. Paham? Kayaknya fans bilang aku bisa menang 5 tahun, cuma karena Rizky sang legenda nggak ada. Aku buktikan, di lintasan zaman sudah berubah. Aku lebih hebat dari Rizky. Aditya,
Kamu suka balapan? Apa maksudnya? Balapan tak hanya soal mobil, tapi juga skillnya. Skill, Prisky. Jangan kira kamu masih legenda 5 tahun lalu. Lintasan sekarang soal teknologi canggih dan analisis teknis yang akurat. Pengalaman dan intuisi tak berguna. Betul. Sekarang Aditya, pembalap andalan tim Garuda. Tunggu dia juara Piala Puncak. Rizky, menurutmu masih bisa pakai julukan itu lawan aku? Rizky, aku buktikan kamu sudah ketinggalan zaman. Ayah suruh aku andalkanmu, pembalap ketinggalan zaman, memundurkan kemajuan tim. Jangan buang waktu. Ayo pergi. Baik, aku ikut Piala Puncak. Tapi bukan untuk kalian. Tapi untuk tim, untuk hasil jerih payah kita. Dulu, aku cuma supir taksi. Berkat dukungan bos Garuda, baru ada Rizky Pratama sekarang. Anak muda, tanpamu, waktuku pasti sudah habis. Anak muda, jadi pembalap saja. Baik. Teman lama, sebenarnya kamu mobil balap pertamaku. Tapi, agar lolos, cek teknis puncak, butuh banyak dana untuk upgrade. Berita kami, ramalan cuaca akan ada hujan deras. Warga waspada, jangan keluar rumah. Hujan deras akan datang, tapi tarifnya lebih mahal. Aku bisa manfaatkan ini untuk dapat uang lebih. Teman lama, ayo kita coba lagi. Lagi pula, puncak merupakan mimpi semua orang. Rizky ini kerja di perusahaan kita. Iya, dia dari perusahaan kita, supir taksi tercepat. Sudah bertahun-tahun jadi karyawan terbaik. 2 hari ini hujan deras, dia masih jalan-jalan. Benar-benar nekat. Dia. Tanpa dukungan Rizky, aku takkan bisa bangkit. Bos, ada apa dengan dia? Aku mau semua data pria ini. Aku mau ketemu dia. Lihat, mobil itu keren banget. Kalau bisa naiknya sekeliling, aku rela mati. Ini sang maestro. Lihatlah, ini baru mobil balap. Mobil taksi rongsokanmu tak mampu beli ban satu pun, kan? Tak peduli mahal atau murah, asal bisa jalan. Kamu memang orang miskin. Rizky, cuma pantas naik taksi. Sang maestro, mana mobil balapmu? Aku lupa, kamu miskin naik taksi. Mana uangnya? Mohon mundur, aku mau jalan. Rizky, jangan buru-buru pergi. Lihat situasimu sekarang. Mau dapat mobil balap, pasti susah kan? Kita pernah kenal. Aku bisa kasih mobil balap. Tapi, di Piala Puncak, bantu Aditya menang. Apa maksudmu? Belum ngerti. Artinya, saat balapan dimulai, kamu ganggu peserta lain. Bantu aku menang. Maaf, aku pembalap. Aku cuma balapan secara jujur. Apa maksudmu? Rizky, kamu batu di toilet. Busuk dan keras. Aku kasih kamu kesempatan balapan lagi. Tanda tangan. Ini kesempatanmu. Jangan ragu lagi. Kamu punya pilihan lain? Kamu memang
tak bisa lawan Aditya. Biar kamu tanda tangan. Itu karunia. Kamu paham? Aku cuma ingin jamin Aditya menang. Tenang saja, Bu Maya. Rizky akan buang rintangan. Piala puncak kali ini, pasti aku menang. 100 kemenangan ini kunci tim Garuda jadi terkuat. Walau cuma sedikit peluang, aku pasti usahakan. Kalau tidak, aku takkan izinkan Rizky si sampah ini ikut balapan. Rizky, tim Garuda akhirnya berdiri. Tujuan kita tak cuma juara, tapi buah tim terkuat di negeri. Jadi puncak balap, jadi puncak balap. Mobil ini atas nama kamu, juga awal kita. Gak bisa, ini terlalu mahal. Ini... Rizky, jangan ragu. Ini kesempatanmu. Balik ke lintasan. Rizky, kamu tak lagi sang maestro balap. Balap saja lalu pensiun. Lebih baik dari utang. Rizky, kau berani putuskan kontrak. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku tahu apa yang kulakukan. Kalau tanda tangan, tim Garuda bakal tamat. Aku tak akan lakukan. Rizky, kau pikir masih pantas bicarakan syarat? Pantas, aku tak pernah butuh izin orang lain. Di lintasan, kekuatan bicara. Ada urusan. Pergi dulu. Rizky, kau harus bayar. Harganya, kau pikir sendiri bisa kalahkan Aditya. Aku. Maya, ku ingatkan, puncak tak bisa dicapai dengan curang. Permisi. Kamu Rizky Pratama? Aku, kamu. Rizky, kamu itu 5 tahun lalu di arena balap sang maestro balap? Rizky kan? Kamu kenal aku? Bagusnya, tak sangka ketemu kamu di sini. Aku fans nomplokmu. Tak sangka, masih ada yang ingat aku. Tapi kini aku cuma supir taksi biasa. Tidak, Rizky, di hatiku, kau selalu sang maestro balap. Selama ini, apa yang terjadi padamu? 5 tahun lalu, pemilik tim meninggal. Maya menggantikan posisinya, menyembunyikanku 5 tahun. Maya ini kejam sekali. Tak tahu balas budi. Malah suruh main curang. Tenanglah. Rizky, mereka meremeh kamu. Biar aku bantu. Kau bantu aku? Betul. Jadi, ada sedikit uang. Serius? Terima kasih, Bos Putri. Lihatlah. Lihat. Engine ini kira-kira 100 juta. Lalu, knalpot ini juga harganya 20 juta. Apa? Kenapa mobil balap ini mahal sekali? Aku tak sanggup. Ini masih dasar saja. Apa? Bos, bangunlah. Ini gaji lemburku belum dibayar. Rizky, aku akui. Tadi aku pamer. Aku ada uang, tapi tak sebanyak itu. Tak apa, kita cuma butuh upgrade aksesoris saja. Takkan mahal begitu. Bos Putri, kamu ada berapa uang? Ini. Uang ini beli mobil balap baru pasti tak cukup. Tapi modifikasi taksi punyaku cukup besar. Bos Putri, kau percaya padaku? Percaya saja.
Kak Rizky, kamu yakin taksi ini bisa diubah jadi mobil balap? Kak Rizky, sudah lama nggak dipanggil begitu. Wah, Kak Rizky, kamu modifikasi sendiri? Betul, tapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Ternyata selama ini dia tak lupa keterampilan, malah terus mempersiapkan kembali kelintasan. Rizky sang legenda keren. Tak sangka Rizky walau tua tetap tampan. Kunci pas. Selesai. Kita berhasil! Kalian berdua? Enggak kok, jangan asal ngomong. Aku cuma kebanyakan senang. Oke, aku percaya. Kamu... Sudah siap, aku jalan cari penumpang dulu. Kak Rizky, bakal hujan deras. Mau jalan taksi juga. 5 tahun jadi supir, sudah biasa. Lagian, saat mengemudi taksi, sebenarnya latihan mesin juga. Cuaca ekstrim begini justru bisa latih kemampuanku. Curah hujan hari ini sudah mencapai puncak terbaru. Daerah pegunungan berisiko longsor. Cuaca begini sangat sulit bagi supir biasa. Pak, saya mau ke Desa Damai. Cuaca begini, hujan deras. Gimana baliknya? Tak mau. Pak, tolonglah. Ibuku sendirian masih di gunung. Aku cemas. Bayar berapapun juga. Tak mau. Hujan begini masih ke gunung. Cari mati. Desa Damai. Daerah pegunungan jauh. Pantas tak ada yang mau. Cuaca begini, jalan berbahaya. Bahkan bisa nyawa orang. Pak, ke Desa Damai. Bayar berapapun juga. Naik saja. Kenapa tiba-tiba hujan deras begini? Balapan demonstrasi Batak. Bos, ini kebetulan hujan begini berarti pegunungan. Pasti akan terjadi kekurangan barang. Tim kita bisa ikut amal, lalu siarkan. Ini kesempatan, tingkatkan nama tim kita. Lanjut. Lagian, ku dengar di pegunungan ada Desa Damai. Di sana ada pengusaha besar. Kita ke sana, bantu barang. Siapa tahu bisa dapat sponsor. Oke, laksanakan. Bang, kamu nggak takut mati ya? Jalan desa itu ratusan tikungan. Cuaca cerah pun tak ada yang berani. Apalagi hujan begini. Tenang saja, aku jago nyetir. Jago nyetir? Aku juga jago. Kecuali kamu pembalap pro. Kalau tidak, nggak mungkin. Kamu pandai menilai. Pak, terima kasih banyak. Aku kasih tambahan. Gak usah, bayar sesuai meter. Kau terlihat gawat. Ada urusan keluarga? Ibuku tinggal sendiri di gunung. Telepon tak bisa dihubungi. Hujan begini derasnya. Aku cemas. Yuk, siap-siap. Hujan deras sekali. Aditya, ayo kita cari tempat berteduh. Bu Maya, kami datang bawa bantuan serta live streaming. Ini buat dilihat. Sponsor besar kan? Kalau mundur sekarang, semua usaha sia-sia. Kak Aditya, Bu Maya, jalan depan. Banjir bandang, kita tak bisa pulang. Apa? Cepat masuk rumah. Hujan deras sekali. Hujan ini sangat deras. Cuaca sialan ini, acara batal. Malah terjebak di sini. Teman-teman penonton live, luar sana hujan deras sekali. Kami terjebak di pegunungan, jalur terjebak, tapi melalui segala bahaya, barang berhasil sampai aman. Sinyal terputus. Live juga mati. Promosi apa lagi? Sinyalnya jelek sekali. Telepon pun tak bisa. Bos, kalian tim balap profesional. Di desa gunung, ada nenek yang tinggal sendirian, belum turun. Kalian bisa ke gunung tolong orang?
Iya. Ke gunung? Kalian tahu situasi luar? Banjir bandang. Mau cari mati? Gak bisa. Tolonglah. Pergi sana. Hujan begini jangan kotori mobilku. Bukankah aku antar barang kalian? Kenapa makin sombong? Gimana ini? Kak Rizky bisa begini sih skillnya? Tolonglah. Berbaik hatilah. Tolong orang! Tolonglah. Tolong orang. Tolonglah! Tolong orang! Nyawa orang! Tolonglah. Pergi sana. Berbaik hatilah. Live kembali. Tim Garuda. Bukannya mereka bantu bencana? Kok kayak lagi ribut sama warga? Kebaikan hati, berapa harganya? Jangan moral policing. Kami cuma promosi, bukan tim penyelamat. Ada yang terjebak di gunung. Tim balap ini tak mau menolong. Kayaknya ada di gunung. Tak punya hati. Paman ketiga. Di mana ibu? Sudah turun gunung? Belum, Wira. Kami mohon ke tim balap turun ke gunung. Mereka tak mau. Bos, tolong! Kalian pembalap profesional. Mobil kalian bagus. Tolong naikkan mobil ke gunung. Tolong ibu saya. Tolong! Minggir. Gila. Cuaca begini. Naik cuma cari mati. Kami sudah penuhi tanggung jawab. Penyelamatan profesional harus diserahkan ke ahli. Tanggung jawab berarti sembunyi di rumah. Kecewa sekali. Unfollow. Kak, bangun dulu. Rizky, kenapa kesini? Aku ingat acara promosi tim, nama kamu nggak ada di daftarnya. Rizky, jangan cari sensasi. Kami kali ini datang bantu gunung. Tujuannya, minta investasi bos besar. Kamu tak ikut? Bos besar? Di desa kami, cuma Pak Wira saja. Teman, ibu masih di gunung. Aku harus tolong. Meski mobilku baru diperbaiki, tapi menurutku, naik melawan banjir harusnya aman. Ayo, naik mobilku. Aku antar naik. Tanggung jawab sosial itu diam di dalam rumah. Kecewa sekali. Unfollow. Kak Rizky mau melawan banjir ke atas menolong. Mana mungkin bisa. Jangan, aku nggak boleh biarin kamu berisiko. Ayo, naik mobilku. Aku antar ke atas. Siapa ini? Keren banget. Dia supir taksi? Dia bisa. Teman, kamu penyelamat kami. Asal ibu selamat, aku rela jadi apa saja untuk balas budimu. Kalian terlalu sungkan. Nyawa itu berharga. Rizky, aku nggak salah dengar. Mobil taksi rongsokanmu mau melawan banjir ke atas. Jangan berlebihan jadi pahlawan. Aku tahu, nyawa itu berharga. Pura-pura pahlawan. Cuaca begini masih mau pamer. Nyari mati. Aku tahu sebagai pembalap, harus tak takut tantangan dan terus maju. Jalur terkenang. Orang yang cuma butuh bantuan, tak pantas jadi pembalap. Benar. Tim sampah, kelas keluar dari dunia balap. Kamu, Kak Aditya, gawat. Live masih berjalan. Yang tadi, semua tersebar. Apa? Jangan salah paham, bukan kami tak mau tolong. Cuaca ekstrim begini, orang dan mobil non-profesional naik, malah tambah masalah, akan menambah beban penyelamatan. Benar, kami sudah minta bantuan resmi. Yakinlah dengan profesional. Tim penyelamatan resmi di mana? Alasan palsu, cuma pamer. Kata mau tolong, malah sembunyi di tempat aman. Pak Wira, supir taksi ini bisa. Mending kamu mohon sama pembalap profesional ini. Bos, tolong selamatkan ibu. Kau tunggu tim, sudah telat. Itu ibu saya. Maaf, cuaca ekstrim begini, pembalap pro pun tak bisa. Ya sudah, ibunya masih hidup. Apa maksudnya ya sudah? Kurang ajar. Tolong selamatkan ibu. Kalian tim profesional. Pasti ada cara. Gak dengar Bu Maya bilang, cuaca begini gak bisa jalan. Gak ngerti bahasa. Lagian, tahu nggak mobil kami berapa harga? Kalau kena banjir rusak, bisa bayar nggak? Aku bayar. Meski jual semua barang, aku bayar. Asal bisa selamatkan ibu. Tolong! Jadi menurut kalian, mobil lebih berharga dari nyawa? Ini mobil juara. Tentu penting. Kau kira ini taksi rongsokanmu? Pak Wira, ayo pergi. Tak usah hiraukan. Gelombang pengkhianat. Rizky, kau berani lawan aku? Kau cuma orang yang sudah ditinggalkan. Orang yang ditinggalkan. Banjir bandang begini, kau naik pakai taksi. Aku kasih 2 kata. Mati! Supir taksi ini gila ya. Naik gunung cuaca begini, bukan cari mati, apa? Itu lebih baik dari pamer.
Rizky, jangan terlalu sombong. Hadapi bencana, bisa nyawa. Kak Rizky, tenanglah, banjir bandang besar, mobil tak bisa naik. Bos Putri, kenapa kesini? Kak Rizky, kamu mau balapan mobil ini? Kalau rusak sekarang, balapan di mana? Mobil rusak tak apa. Nyawa terancam. Selamatkan orang. Pak Wira, ayo! Lihat sendiri, kinerja taksi rongsokan ini tak sebanding dengan mobil balapan. Supir taksi Rimeka, 1 detik pasti selip. Mobil rongsokan mau menembus banjir, lihat saja nasibnya. Kak, benar bisa. Lihat saja, sudah kubilang, Rizky ini cuma nekat, tak tahu diri. Rizky, kau yakin mau naik gunung saat banjir? Ini bukan saat bersumpah. Kalian mungkin tak cuma tak bisa, tolong malah celaka sendiri. Aku tak nekat. Ibu temanku masih di gunung. Kami tak ada pilihan. Karena tolong ibu, ini selalu pilihan wajib kami. Kak, percaya saja. Bantu arahkan. Oke. Dia benar-benar naik. Cuaca ekstrim begini, pandangan dan jalanan jelek. Mobil mana bisa jalan? Berani apa dia naik? Ayo, kita tunggu di rumah. Ibu selalu pilihan pasti untuk kita. Supir taksi ini keren banget. Tim Garuda, lihat dia. Lihat apa? Dia utang sama kalian. Katanya mau bantu. Ternyata cuma lihat saja. Lihat kamu kenapa? Kami gak bantu. Barang bantuan udah kasih kan? Masih mau apa lagi? Kata-kata mau bantu. Mobil basah aja takut. Timi namanya bantu. Tim Garuda nggak tulus mau bantu. Supir taksi itu lebih jago. Aditya, kami kesini buat promosi tim, bukan buat dihina. Kamu bisa nggak sih? Tenang saja Bu Maya. Tak sampai 5 menit, mereka pasti balik lagi. Rizky gak mungkin naik. Apa maksudmu? Tak mau naik, malah fitnah orang. Betul. Supir taksi ini kayaknya bukan orang yang cuma omong. Aku fitnah. Jalan gunung sudah lama banjir. Sudah lama banjir. Sekarang cari jalan aja susah. Jangan kira Rizky bisa tolong orang pakai taksi rongsokan itu. Ini Gak mungkin, kamu bohong. Kamu sengaja bilang gitu. Aku bohong. Banjir bandang begini, jalan tanah liat di gunung, apa yang bisa kamu lihat? Penuh tanah liat. Wiper pun tak bisa bersihkan. Tapi Pak Wira tumbuh di gunung. Dia tahu jalan. Iya, warga desa memang keterbatasan. Sekarang bukan soal cari jalan, tapi jalan tak terlihat. Jalan ke gunung sudah berliku-liku. Kalau tak bisa bedakan, bisa-bisa celaka. Jalan begini, sensor paling canggih, sistem bantuan mengemudi. Tak bisa prediksi jalan yang benar. Rizky naik gunung pakai mata saja. Serius? Gawat, sistem bantuan pun tak bisa. Supir taksi itu cuma pakai mata. Gimana cari jalannya? Gimana naik gunung? Sangat berbahaya. Gak mungkin. Kamu bohong. Kamu pasti bohong. Bu Putri, Aditya pembalap profesional. Kau mau meragukannya? Penilaiannya soal jalan. Jadi bukan tim tak mau tolong, tapi tak bisa tolong. Naik ke sana, itu cari mati. Catat saja. Orang itu tak bisa ditolong. Kalau 5 menit tak turun, aku makan ban ini. Di depan ada cabang. Jalan mana? Jalan ini banjir. Aku tak bisa lihat. Tunggu, aku coba lihat. Jalan ini sepertinya dulu tak begini. Jalan banjir. Tak bisa lihat. Aku tak bisa bedakan. Aku percaya Kak Rizky. Dia mau naik, pasti ada caranya. Dia tak sama dengan kalian. Kami juga percaya sama supir taksi itu. Banjir bandang besar. Kalau salah satu langkah,
bisa terseret banjir atau jatuh ke tebing. Orang tak tertolong, malah nyawa berdua. Itu sungguh celaka. Jangan nawur. Ini fakta. 5 menit lagi. Tunggu mereka turun saja. Belum selesai. Sebentar lagi belok. Kiri atau kanan? Tunggu dulu, biar aku coba lihat lagi. Cepat! Teman, maaf. Aku sungguh tak bisa lihat jalan. Jalan ini sudah rusak banjir. Aku sungguh tak berguna. Aku tak bisa tolong ibu. Aku sungguh bodoh. Tak bisa kenali jalan pulang. Sekarang bukan saat menangis. Cepat temukan jalan. Ibumu lebih berharap. Petunjukin jalan! Sudahlah teman, aku tak bisa bawa kamu mati bareng. Sudah bantu sampai sini, sudah cukup baik. Ayo kita pulang saja. Kalau kita menyerah di sini, ibumu di atas. Banjir deras, betapa putus asa. Jalan ada di hati, jalan ada di kaki. Pegang erat, kita terus maju. Pegang erat, kita terus maju. Sayang, teleponmu tak bisa dihubungi. Ibu cuma mau dengar suaramu. Hari ini, ibu takkan bisa selamat. Nanti, jaga diri ya. Ibu sayang. Supir ini siapa sebenarnya? Jalanan begini, dia bisa nyetir seolah biasa saja. Jalan depan itu, kamu ingat? Harus belok mana? Tunggu, aku lihat. Kak, tempat ini sepertinya aku pernah ke sini, tapi rasanya bukan. Sudahlah, cuma satu jalan ke atas. Harusnya di sini belok ke kanan. Air sebelah kanan deras, bukan jalan. Seperti jurang yang robek. Salah! Kak, kamu ngapain? Ini bukan jalan. Kita bakal jatuh. Gawat! Semoga Tuhan lindungi mereka. 5 menit sudah lewat, mobil belum pulang. Banmu mau dimakan gimana? Ayo, pasti berhasil. Kalian orang awam benar-benar polos. Benar-benar pikir jalan begini bisa ke atas. Tapi kenyataannya, 5 menit sudah habis. Mereka belum pulang. Apa pembelaanmu? Belum pulang itu bagus. Belum pulang, belum naik. Satu kemungkinan saja. Artinya dia dan mobilnya entah jatuh ke lembah mana, sudah tewas. Apa kamu bilang? Aku bilang, kemungkinan logisnya, cuaca begini, punya Tuhan pun susah. Kak Rizky, kamu harus selamat. Kawan, kamu gila. Ini jalan ke atas, kenapa belok kiri? Itu bukan jalan. Tadi di kanan ada jurang banjir. Jika mobil masuk, langsung terbawa arus. Apa? Apa banjir? Rusak jalan. Pantas jalan tak familiar. Aku salah menuduhnya. Jika dia tak segera sadar, tak sangka nasibnya. Kawan, syukurlah ada kamu. Kalau tidak, nyawaku sudah habis di sini. Pegang erat. Jalan selanjutnya mungkin lebih sulit. Mobil balap lama, tak ada sistem bantuan. Prediksi jalan setiap tikungan, setiap kondisi, harus ditentukan pembalap. Inilah intuisi, mungkin, kini, yang paling andal. Tim ini masih di sini buat apa? Kenapa belum ada kabar? Apa benar terjadi sesuatu? Tim penyelamat mana? Belum tiba. Walau tak mau tunduk padanya, tapi keadaan darurat. Wajah tua ini biar saja hilang. Pembalap Aditya. Kalian semua pembalap profesional, pasti lebih hebat dari dia. Atau kalian jemput dia di jalan. Sekarang baru mau minta tolong. Tadi ngapain? Paman, jangan minta mereka.
Mereka cuma bisa lihat aja dan cuma bisa omong kosong. Menonton saja pilihan terbaik. Jika semua orang seperti Rizky berani mati, tak tahu akan tambahkan banyak masalah. Bu Putri, jangan karena soal perasaanmu, kau ribut di sini, menodai tim kami. Aku tak minta kalian berani seperti Rizky. Tapi setidaknya saat orang berani berbuat kebaikan, jangan bicara sinis dan menertawainya. Kau! Dukung berani berbuat kebaikan. Tim ini masih di sini buat Supir apa? taksi, pahlawan Tim Anda diam sejati. saja. Tim ini masih di sini buat apa? Oke, semua percaya Rizky ya. Jika dia bisa selamatkan orang, aku, Aditya, minta maaf dengan sujud. Kak Aditya! Kak Aditya! Kak Aditya! Kami dapatkan drone daya besar. Harusnya bisa lihat keadaan di gunung. Keadaan di gunung. Makin ke atas, sinyal kurang. Mungkin tak lihat puncak. Dengar? Bisa lihat? Lihat sini. Biar kalian lihat sendiri. Rizky naik gunung atau terseret banjir. Kak Rizky, kamu harus aman ya. Dengan taksi rongsokan itu, kecepatan dan performanya paling sampai separuh gunung sudah mogok. Cari di bawah lereng. Fokus ke selokan dan tempat mudah terguling, bawah tikungan. Bawah tikungan. Bawah tikungan. Penuh air, tak kelihatan mobil. Apa benar terseret? Worried sekali. Lihatlah. Sudah kubilang, pasti sudah celaka. Tak ada jejak mobilnya. Kenapa begini? Tuhan, lindungi. Harus aman ya. Rizky sangat sombong. Memendamnya dulu memang benar. Kenapa lihat bawah? Kalau Kak Rizky sudah naik ke atas. Bu Putri, kamu paham mobil? Mobil rongsokan itu, tanpa banjir, tak bisa cepat. Apalagi sekarang. Mobil Kak Rizky beda dengan kalian. Walau beda, tetap mobil rongsokan. Sudahlah, biar kau putus asa. Pak ke-8, angkat kamera. Biar dia lihat. Biar dia lihat. Biar dia lihat. Ada atau tidak? Penuh air. Kenapa penuh air? Kak Rizky, kau di mana? Ada titik hitam. Titik hitam itu mobil Kak Rizky. Kak Aditya, kayaknya ini mobil Rizky. Gak mungkin. Ini mobilnya. Kak Aditya, kayaknya ini mobil Rizky. Mana mungkin? Itu taksi! Benar! Wah, dia benar-benar melawan arus. Tapi sepertinya melambat. Ini mana mungkin? Benar, Kak Rizky bisa nyetir begini. Aku tahu, Kak Rizky pasti bisa. Tuhan, lindungi dia. Orang baik pasti beruntung. Dia benar-benar bisa naik. Gimana dia bisa temukan jalur naiknya? Apa yang anehnya? Kak Rizky sang maestro. Dia berani dan jago. Bukan orang kayamu yang cuma nyetir pakai bantuan yang bisa bayangkan. Apa skill Rizky benar sehebat ini? Selama ini aku salah menilai dia. Aditya, jelaskan. Rizky pakai taksi, bisa naik mobil juara CMU. Benar tak bisa naik? Bu, Maya dia cuma beruntung, cuma kebetulan ketemu jalur naik. Ini tak apa-apa. Harusnya begitu. Kak Aditya, mobil Rizky sepertinya diam. Sepertinya meluncur ke bawah. Lihat, meluncur ke bawah. Lihat sendiri, mobil rongsokan ini tak cukup tenaga. Mati mesin. Rizky sudah tamat. Lihat sendiri, mobil rongsokan ini tenaganya kurang. Mobilnya mogok asik. Klasik Rizky sudah tamat sik. Apa? Mobil mogok? Mobil mogok di sini. Bukannya cuma tunggu mati. Cepat selamatkan dia. Selamatkan dia. Kau tak lihat nasibnya mama? Dasar bodoh. Masih mau tambah masalah? Nggak mungkin. Kak Rizky jago balap. Dia pasti ada cara. Cara apa SSIC? CISC melawan banjir. Melawan banjir naik, LISIC. Mesin pasti sudah panas. Mesin pasti sudah panas. Sistem pintar melindungi mesin otomatis turunkan kecepatan. Klasi, tak bisa maju. SSIC, tak bisa maju. SSIC. Tapi, mobil Kak Rizky pakai mesin lama. Tak ada sistem kontrol suhu pintar. Apa? Tidak. Tak ada kontrol suhu pintar. Dia pasti tamat SSIC. Dia pasti tamat. Artinya, kalau tak lepas gas, mesin bakal makin panas CESS sampai rusak. Dia tamat. Sini, mobilnya asap. Mobilnya rusak. Memang tak bisa juga. Sungguh bahaya sekarang. Kak Rizky dalam bahaya. Rizky, kok di mobil ini makin panas? Apa mesinnya rusak? Kita tak bisa naik. Mesinnya panas. Tapi kalau menyerah, Ibu Wira takkan selamat.
Atau kita balik saja? Kalau mobil baru yang punya perlindungan pintar, kekuatannya pasti sudah dibatasi. Tapi temanku ini tak ada. Mesinnya walau sudah mendesis kencang, tapi masih bisa akselerasi. Pak Wira, genggam erat. Kita tak balik, tapi maju penuh gas. Teman lama, aku tahu kau masih kuat. Temani aku satu kali lagi. Mobilnya jalan lagi. Deru mesin dan tabrakan pria sejati. Kekuatan manusia menang. Berjuang demi ibu tua. Itu Kak Rizky, dia berhasil. Aditya, bukannya kamu bilang mobilnya nggak bisa naik? Tak mungkin. Kasih. Kecuali menantang Kasih, mesin rusak total. Paksa putaran naik, tapi begini. CASSTC, tapi begini. Mobil bisa rusak. CS, mobil bisa rusak total kapan saja. Jika Kak Rizky di sini, dia pasti bilang, walau mobil rusak, cas dia pasti bawa ibu turun. Betul, benar. Aditya, Aditya, berikan penjelasan yang masuk akal. Bu Maya, sistem pintar pendinginan. Semuanya demi keamanan pembalap. Kecepatan begini, mobil mudah kacau. Ini sama dengan bunuh diri. Jangan lupa, Kak Rizky sang legenda. Dia punya skill terkuat. Skill apa sih? Mana bisa lawan teknologi canggihku? Lihat saja nanti. Jangan lupa taruhan. Siapkan diri untuk menghormati Kak Rizky. Kamu? Gagal. Sinyal terputus. Tidak ada gambar. Apa? Cepat cari cara. Gak bisa. Hujan luar deras. Gunung juga tinggi. Gambarnya hilang. Kak Rizky, semangat. Kamu pasti bisa. Kami tunggu kamu pulang. Wira muda. Anakku. Kamu di mana sekarang? Ibu! Aku pulang! Pak Wira! Ibu! Pak Wira Bibi cepat turun, ada bicara. Sampai aman saja. Benar, Bu. Hujan makin deras. Rumah ini hampir roboh. Ayo turun dulu. Rizky jalur ke bawah terhalang. Gimana kalau nggak bisa turun? Gunung ini agak susah turun. Kapan sinyalnya balik? Bu Maya, hujan deras sekali. Sinyal juga mati. Tidak ada gambar sama sekali. Hujan makin deras. Kalau Kak Rizky tak turun, bisa bahaya. Bos Putri, sudah syaratnya. Jangan sampai kau masih percaya. Rizky bisa selamatkan mereka. Aku percaya pada Kak Rizky. Dengan taksi rongsokan itu, kalian benar percaya? Selamatkan orang bisa semudah itu? Apa maksudmu? Hujan makin deras. Nanti banjir bandang rusak semua jalan. Meski Rizky hoki, naik gunung tak bisa turun. Apa? Serius? Bagaimana Pak Wira dan ibunya? Jangan dengar dia. Dia cuma mau menakut-nakuti. Tak tahu, tak takut. Tak percaya penilaian profesionalku. Lihat saja nanti. Rizky, jalan sudah terhalang. Ayo kita balik ke rumah dulu. Hujan makin deras. Rumah pun tak aman. Lebih lama menunggu, makin sulit turun. Turun sekarang, itu cara paling aman. Turun sekarang? Ini cari mati, kan? Ini bukan cari mati. Ini cari mati. Jalan sudah macet. Hujan lagi deras. Kita gimana turun? Aku tahu jalan kecil. Ibu, jalan kecil mana? Cepat bilang. Orang cari hasil hutan jalan pendek mereka. Tapi itu larannya curam. Mobil ini nggak bisa jalan. Bibi, seberapa curam? Hampir 60 derajat. Apa? 60 derajat? Ini sama kayak loncat tebing. Gak mungkin. Tunggu terus juga mati saja. Naik mobil. Bros, mau nyetir di lereng 60 derajat? Gak mungkin. Lagian, ibu sudah tua. Mana bisa tahan? Dasar pengecut. Kalau bukan anak muda ini, ibu pasti sudah mati. Aku percaya. Gak ada waktu lagi. Cepat naik. Bros, pikir baik-baik. Kalau sudah turun, gak bisa mundur lagi. Pegang erat.
Bisa diperbaiki nggak? Sudah diselamatkan belum? Tim penyelamatnya sudah sampai mana? Pembalas Aditya, kapan tim penyelamat baru datang? Paman ketiga. Percayalah sama Kak Rizky. Dia pasti bawa mereka turun selamat. Bos Putri, bangunlah. Paman ini pun tahu Rizky tak akan berhasil. Sebelum sampai akhir, mana tahu Kak Rizky bisa? Harus kubilang sampai kasar. Lihat sekelilingmu. Selain kamu, siapa yang percaya? Kamu? Kalian? Nona, dia bukan profesional. Tunggu tim penyelamat saja. Aku percaya Kak Rizky pasti akan kembali. Kamu, Kak Aditya, sinyal pulih. Ada gambar lagi. dengar gak? Ayo kita lihat sendiri. Apa dia sudah naik gunung? Biar kamu putus asa. Cepat lihat, jalur gunung tersumbat batu besar. Apa? Rizky asal naik gunung, bikin semua orang susah. Jalan benar-benar tersumbat. Meski Rizky dorong mesinnya, berhasil naik gunung, tak ada jalan turun. Ternyata dia terlalu nekat. Suruh tim penyelamat cepat. Kerja mereka takutnya jadi 2 kali lipat. Apa maksudmu? Bos Putri, jangan marah padaku. Dia yang mau jadi hero, bukan aku yang paksa dia naik. Berani mati demi menolong. Bagimu, itu cuma sok hero. Menolong ibu dari banjir itu berani. Menolong asal-asalan bikin tambah susah. Aku dukung supir taksi itu. Tim Garuda kami berpedoman tak ganggu tim penyelamat. Makanya tak nekat. Kalau niat baik tapi salah, itu tragedi. Aditya juga benar. Apa supir taksi itu benar-benar bikin susah? Rizky, kamu cari mati. Jangan salahkan orang lain. Kak, cepet rem, mau jatuh. Grip mobilku kurang, terutama di lereng 60 derajat. Rem hampir tak berfungsi. Cuma bisa goyang-goyang. Buat perlambat. Kak, kelamaan, kelurusan. Diamlah, jangan ribut. Jangan ganggu anak muda itu. Ibu, kamu tenang banget. Ini lebih seram daripada roller coaster. Lereng takkan selalu curam. Pegang erat. Tahan saja. Kak, serahkan padamu. Aku tak mau mati. Kak Rizky, kok kamu bodoh banget? Bos Putri, akhirnya kau sadar. Sudah kubilang, Rizky takkan berhasil. Supir taksi masih aman. Kayaknya ini gawat. Tapi Pak Wira dan ibunya masih di gunung. Bisa cari cara. Sudah selesai belum? Tak lihat nasib mereka yang ke atas. Tapi mungkin mereka sudah turun. Apa? Sembarangan. Kak Aditya lihat, pintu rumah di gunung terbuka. Ada jejak kaki di tanah. Ada juga jejak ban. Ini rumah Pak Wira. Bagus sekali. Supir taksi ini hebatnya luar biasa. Ini baru pahlawan sejati. Gak mungkin. Dia benar-benar ke atas. Aditya, bukannya kamu bilang dia nggak mungkin ke atas? Bu Maya, meski pakai mesin balap paling canggih, dayanya tak cukup melawan banjir bandang sebesar ini. Kecuali Rizky bisa saat mesin overheat, dia bisa lakukan penyesuaian. Buat mesin terus di batas maksimal tanpa lecet. Tapi ini sangat sulit. Keterampilan Rizky. Benarkah sehebat seperti ini? Keterampilan Kak Rizky tak sanggup kalian bayangkan. Orang sudah diselamatkan. Siap-siap sujud minta maaf. Jangan terlalu senang dulu. Mau ingkar lagi? Meski dia ke atas, tak bisa turun. Jalur turun sudah tertutup batu besar. Benar. Kenapa aku lupa soal ini? Lihat, jejak mobilnya hilang di tebing. Berarti dia dan mobilnya sudah jatuh. Mana mungkin? Barangkali tahu tak, ada harapan langsung lompat dari tebing. Sekarang mungkin tak ada sisa pun. Omong kosong, Kak Rizky nggak akan bikin hal bodoh itu. Fakta lebih kuat. Kalau tidak, cara apa kamu jelaskan jejak mobil di tebing ini? Sudah selesai. Sudah hampir berhasil. Sangat disayangkan. Tunggu dulu, ini bukan tebing. Ini jalan cari hasil hutan. Benar-benar jalan. Ya, benar. Jalan ini agak tersembunyi. Ibu Wira yang tahu jalan ini. Mereka itu turun dari jalan ini. Syukurlah. Pak Tua, jangan asal ngomong. Ini jelas tebing. Mana ada jalan? Ini memang jalan kecil. Betul, jalan ini sangat curam. Hampir 60 derajat. Pak Tua, kamu tahu nggak apa itu 60 derajat? Persis lompat ke tebing. Kamu mau bilang mobil
bisa jalan di kemiringan itu? Ini, jalan ini, dulu orang panjat pakai tangan. Mobil belum pernah dicoba. Aku percaya Kak Rizky. Dia pasti bisa. Dia jago mengemudi. Tak lihat kuburan tak percaya. Biar kau tahu kematianmu hari ini. Pengawal, angkat drone ke atas jalan ini. Ini... Jalan ini curam sekali. Ini hampir tegak lurus. Jalan begini, meski mobil juara Ceku harus paksa berhenti. Kemungkinan terbalik besar. Aduh, meski Kak Rizky jago balap. Jalan begini? Jalan begini, kau Rizky bisa turun? Bukan cuma aku sujud minta maaf. Aku juga panggil dia ayah 3 kali. Jangan asal bicara. Kak Rizky pasti bisa. Tunggu saja bagaimana dia jatuh hingga hancur. Bos, cepat hubungi wartawan. Laporkan tim Garuda aktif bantu evakuasi. Sementara Rizky tak mau dengar, evakuasi gagal. Ini, meski Rizky sekarang gagal, tapi dukungan di internet SSIC. Tapi dukungan di internet masih sangat besar. Bos, salah atau benar, dia tak penting lagi. Yang penting, dia harus salah. Hanya dia yang salah, kita yang benar. Tim kita baru bisa bersihkan nama. Baiklah, aku hubungi wartawan. Rizky, meski kau mati asik, aku tetap naik dengan menindasmu. Taksi! Kak Aditya, lihat! Ini! Kak, benarkah ini bisa? Tenang, jangan panik. Tuhan, lindungi kami. Tuhan, lindungi kami. Benaran taksi! Dia benar-benar turun! Aku tahu, Kak Rizky pasti bisa. Jalan miring 60 derajat, mana mungkin? Skillnya hebat. Apa dia cuma supir taksi? Aku sudah hubungi wartawan. Mereka segera. Rizky, dia lagi turun. Aditya, ada apa ini? Pas. Ini pasti salah. Jalan begini, kalau aku juga tak yakin bisa turun. Dia cuma beruntung. Cuma beruntung saja. Rizky, sebenarnya kamu siapa? Bos, apa dia bisa pulang selamat? Belum tentu juga. Apa maksudmu? Jangan kutuk Kak Rizky. Aku bukan kutuk dia. Aku menganalisis fakta. Jalan curam begini yang sulit bukan menuruni, tapi bagaimana berhenti. Apa maksudnya? Jalan terlalu curam. Klasik. Percepatan gravitasi luar biasa. Sistem rem tak sanggup menahan. Sistem pintar akan menilai. Pengereman paksa akan buat mobil hilang kendali. CL akan buat mobil hilang kendali. SSIC. Klasik. Maka lepas rem. ESSIC. Katanya, ada benarnya. Teknik Kak Rizky pasti bisa stabilkan mobil. Masalah terbesar sekarang, bagaimana perlambatannya? Menurutku, mobil Rizky sekarang tak bisa direm. Apa? Jadi dia tak bisa perlambat. Hingga tabrak hancur. Kak Rizky, kamu harus berhasil. Kecepatan ini? Apa perlambat? Kayaknya kami sudah di jalan utama. Gunung ini sudah turun separuhnya. Kak Rizky, kamu hebat banget. Aku juga tak sangka, di karir balap, lintasan tercuram, cuma 450 derajat. Tak sangka di ujung, teknikku dan potensi mobil melampaui batas. Jalan depan seharusnya lebih mudah. Gawat, rem rusak. Kak, kok rasanya mobil ini makin lama makin cepat? Nak, cepat rem. Remnya rusak, aku lagi cari cara. Apa? Remnya rusak? Kak, kamu nggak bercanda kan? Diamlah. Kau nggak lihat, dia lagi cari cara. Kau nggak lihat, dia jago nyetir. Tenang saja. Ibu, siapa anak kandungmu sebenarnya? Sekarang cuma bisa berputar kiri kanan. Manfaatkan gesekan untuk perlambat. Tapi banjir bukit buat jalan licin. Gesekannya berkurang. Kayaknya harus coba cara itu. Tak, kamu mau apa? Kok Rizky belum perlambat? Dia gila ya? Terus lurus begini pasti mati. Perlu ditanya. Jelas sekali, remnya rusak. Apa? Omong kosong.
Omong kosong. Lihat kecepatannya. Kalau tak rem, turun pasti mati. Turun pasti mati. Kalau rem tak rusak, mana mungkin tak direm. Jangan-jangan rem Kak Rizky rusak. Kak Aditya, kenapa mobil Rizky terus berayun? Dia memang cerdas. Tahu gunakan ayunan tambah hambatan biar bisa rem. Sayang sekali, tak berguna. Kenapa tak berguna? Kak Rizky jauh lebih jago darimu. Jagoan tak bisa lawan teknologi. Jalan begini, grip band pun tak cukup. Meski pakai mobil juara C pun, sistem pintar takkan izinkan aksi berbahaya ini. Karena kemungkinan berhasil hampir nol. Rizky, kali ini kamu pasti mati. Jangan ngomong seram meremehkan Kak Rizky. Jadi kalian amatir tak paham sama sekali. Kalian tahu di hujan gimana kecilnya gesekan jalan? Di biasa bisa, sekarang tak bisa. Tak bisa. Omong kosong. Sayang sekali. Aditya benar. Ban mudah slip di hujan. Kalau cuma ini caranya, pasti tak bisa. Kak Rizky, pasti ada cara. Oke, siarkan saja. Lihat dia. Ada cara apa lagi? Dia bukan lagi Kesik Maestro Balap dulu. SSC Maestro Balap dulu. Keahlian apa? Sudah lama rusak. LASSC. Aditya, Rizky benar-benar tak ada harapan selamat. Harapan? Bu Maya, ini situasi mati. Meski pakai mobil balap, sistem pintar hindari kacau. Tak rem sekuatnya. Tapi tak rem, kecepatan kencang. Apalagi ini taksi. Kecuali dia bisa perlambat dengan tepat dan stabilkan mobil sempurna CL. Stabilkan mobil sempurna. Tapi itu tak mungkin. Kelas bisa dilakukan manusia. Kalau maestro balap sejati, bisa. Bu Maya, apa kamu juga percaya Rizky itu? Keahlian Kak Rizky, 5 tahun lalu atau sekarang, pasti di level tertinggi. Kak Rizky pasti bisa. Tunggu saja, hasilnya sudah pasti. Rizky bakal kecelakaan atau tabrak sampai hancur. Tak bisa terus begini. Perlambatan gesekan terlalu terbatas. Harus pakai jurus itu. Pegang erat, akan bergoyang. Ini harapan terakhir kita. Bang, kamu mau apa? Bang, kamu bercanda kan? Nanti diam, aku butuh fokus penuh. Harus paksa gigi rendah. Manfaatkan rem mesin. Tapi usai manuver ekstrim, tak tahu mesin temanku masih kuat nggak. Paksa gigi rendah turun bukit. Bisa langsung terbalik nih. Gawat. Untungnya, mesin bertahan. Selanjutnya, sambil mengurangi kecepatan, arah harus tepat, kendaraan stabil, tak boleh ada salah. Lihat, kecepatan mobilnya turun kan? Apa? Gak mungkin. Skillnya keren banget. Kok rasanya lebih stabil dari pembalap pro? Supir ini hebat. Masih bisa sombong. Sudah pilih posisi berlutut minta maaf. Jangan senang dulu. Lihat mobilnya. Bergetar. Bisa terbalik kapan saja. Mobilnya benar tak stabil. Apa? Walau tak tahu cara pelambatannya, tapi kondisi jalan ini, perlambatan tak selalu baik. Jika tak jaga keseimbangan, mobil pasti rusak dan mati. Sembarangan, dia kan bisa mengemudinya. Kamu tahu apa? Jika sistem pintar mobilku di saat ini takkan perlambat sendiri, malah akan keluarkan tenaga, jaga keseimbangan. Dia main di ujung pisau. Tapi jika tak lakukan apa-apa, kecepatan terlalu tinggi, terlalu cepat, juga pasti mati. Benar. Jadi ku bilang, sejak remnya rusak, dari saat itu, dia sudah pasti mati. Kamu tak percaya? Masih tak percaya? Kamu. Susah payah sampai sini. Haruskah semua sia-sia? Jangan menyerah. Kak Rizky pasti bisa. Saat perlambatan, harus stabilkan mobil. Kecuali Rizky bisa kendalikan, lebih baik dari AI. Kalau tidak, tak mungkin selalu tegas seperti ini. Tapi entah kenapa, kayaknya aku pernah lihat adegan ini. Kak, mobilnya mau robek. Sudah kubilang diam. Ini terakhir kali. Pegang erat. Aku tahu, itu jurus itu. Kamu tahu? Dasar orang awam. Tahu apa? Nona, mereka masih ada harapan. Mereka selamat. Pasti bisa. Kak Rizky memaksa gigi rendah untuk rem. Aku pernah lihat dia pakai jurus ini. Paksa gigi rendah. Apa maksudnya? Mobil nggak rusak. Keren banget. Dia pakai rem mesin untuk perlambatan.
Jurus ini memang ada gaya pembalap lama. Tapi situasi ini bisa berhasil. Itu benar. Kok kelihatan begitu berbahaya? Aku nggak tahu prinsipnya, tapi pernah lihat. Asal pembalap berpengalaman, pasti bisa. Butuh skill dan keberanian. Keduanya harus ada. Supir taksi ini hebat! Tapi butuh pembalap penilaian presisi milidetik. Salah sedikit, mesin langsung rusak. Usia Rizky ini bisa dia lakukan. Enggak, dia nggak bisa. Zaman sudah berubah. Caranya sudah ketinggalan zaman. Jangan bicara tak senonoh. Selain bicara tak senonoh, apalagi yang bisa? Aku tak bicara tak senonoh. Aku bicara fakta. Yang paling berbahaya dari trik ini saat berganti ke gigi 1. Lihatlah, kecepatan kembali naik kan? Dia tak berani ganti ke gigi 1. Kecepatan Kak Rizky. Benar tak terus turun? Kalian orang awam. Orang awam selalu punya harapan yang tak realistis. Turun gunung, paksa gigi 1. Paling ringan, mesin rusak. Paling parah, ban langsung kempis. Mobil langsung kacau dan terbalik. Omong kosong. Mesin rusak masih beruntung. Mungkin masih bisa selamat. Kalau mobil terbalik, itu sudah selesai. Ini bukan nyawa-nyawa bareng. Cuaca begini, benar-benar berbahaya. Benar berbahaya. Tapi aku lihat Kak Rizky berhasil di lintasan. Dia pasti bisa. Apa maksudnya balapan hujan 5 tahun lalu? Rem Rizky overheat dan rusak. Dia pakai trik serupa di saat-saat terakhir menyusul semua orang. Keterampilan mengemudi benar bisa mengalahkan teknologi. Cuma hoki saja, cuma hoki saja. Jika keajaiban sering terjadi, takkan disebut keajaiban. Paksa gigi di kecepatan tinggi. Peluang selamat tak sampai 10%. Waktu ganti gigi sangat singkat. Bahkan sistem pintar tercanggih tak bisa sepenuhnya kendalikan. Dia cuma supir taksi, tunggu mati saja. Kak Rizky, kenapa kecepatan naik lagi? Apa trik itu tak berhasil? Aku tunggu jalan rata. Jalan ini gigi 2 tak cukup rem. Tunggu? Masih bisa tunggu? Jalan depan agak rata. Ada peluang. Ini kesempatan satu-satunya. Tak boleh gagal. Pegang erat. Waktunya yang paling bahaya. Gawat, gawat! Mesin rusak! Mobil mau terbalik. Kak? Skillmu luar biasa. Sayang sekali kamu gak jadi pembalap profesional. Di arena balap, aku pernah pakai trik ini. Dan berhasil bawa tim menang ke 95. Tapi langsung disembunyiin. Tapi skillnya masih hebat. Rem belum pulih. Aku pakai rem tangan buat rem terakhir. Pegang erat. Kecepatannya turun. Supir ini hebat sekali. Aditya, kasih yang kau banggakan, sistem pintarmu bisa sehebat ini. Dia cuma beruntung, gaya nyetirnya. Sungguh, tak peduli nyawa penumpang. Cukup! Dia menolong warga desa. Jangan bicara kasar soal dia. Benar. Jangan senang dulu. Di lereng terakhir, tanpa rem, gimana dia berhenti? Inersia saja bisa membunuhnya. Kak Aditya, wartawan TV datang. Apa? Wartawan TV? Cepat sambut. Baik. Ayo. Bu Maya, ini kesempatan emas untuk ubah pandangan publik. Aku tahu. Halo, aku pemilik tim Garuda, Maya Lestari. Aku pembalap utama Aditya. Asal berita keluar, tim Garuda bersih. Rizky juga jadi contoh negatif. Halo, aku wartawan berita kota, Randy Santoso. Wartawan Randy, kali ini tim Garuda peduli korban balap, menolong demi berkontribusi bagi masyarakat. Wartawan Randy, jangan dengar dia. Orang yang berani ke gunung itu Rizky. Jangan ganggu di sini. Wartawan Randy, luar hujan deras. Ayo kita masuk bicara detail soal misi sosial tim Garuda. Nggak usah. Bapak Chandra, Bapak Anitya, kali ini aku datang bukan untuk wawancara tim Garuda. Apa? Saya datang untuk wawancara pahlawan selamatkan ibu. Supir taksi itu, saya tunggu dia turun. Wartawan Randy, kamu salah. Dia cuma sok hero si licik itu. Sebaliknya, wawancara saja aksi penyelamatan kami. Si licik? Iya, dia tak tahu diri dan kendaraannya. Berani-berani saja. Itu bukan celaka apa? Omong kosong. Tak Rizky hampir aman di kaki gunung.
Kau pikir cuma gesekan bisa berhenti di bawah? Kecepatan cuma makin cepat. Tapi kecepatan sudah perlahan kan? Di awal, dia memang hebat. Tapi tak ada rem. Di jalan terakhir, worst case, mati. Paling ringan, luka parah. Tak mungkin selamat. Kalau dia tarik rem tangan? Rem tangan? Teori mungkin, tapi sedikit salah. Kendaraan lepas kendali, bahkan terbalik. Kak Rizky sudah berjibaku lama. Fisik dan mental sudah hampir habis. Ia masih bisa tarik rem tangan. Kelelahan menyerang. Tapi belum saat istirahat. Kak Rizky hampir sampai. Di depan ada rumah aman. Pegang erat siap berhenti. Wartawan Randy, lihat kecepatannya. Tak bisa berhenti. Ini bukan pahlawan, malah ganggu operasi. Kayaknya benar juga. Kalau terjadi hal buruk, bakal makin repot. Tapi dia tetap pergi menolong. Bapak Aditya, pendapat Bapak ada satu sisi. Saat darurat... Tak satu sisi. Ini berdasarkan penilaian objektif ilmu profesional. Lihat! Mobil! Sinar lampu! Turun! Itu Kak Rizky. Tapi B07655 kecepatannya terlalu tinggi. B07655. Sudah kubilang, dia tak bisa berhenti. Ini akibat sok jago. Si licik 7655. Si licik 1655. Masih terlalu cepat. Lepaskan rem tangan. Mudah kehilangan keseimbangan. Harus drift atur titik berat. Pegang erat. Ini drift. Dia drift untuk berlambat. Dia rem pakai drift. Tak masuk akal. Dia malah drift pakai rem tangan buat kendalikan kecepatan. Kreatif sekali. Beraninya dia. Drift rem tangan sangat berisiko. Salah sedikit langsung terbalik. Keahlian Kak Rizky bukan orang kayakmu yang cuma pakai bantuan bisa bayangkan. Jangan-jangan dia benar-benar bisa berhenti. Berhasil? Tunggu dia terbalik ke selokan, tim penyelamat harus angkut. Ini jelas-jelas buang-buang sumber gaya. Mobil dalam kondisi baik. Tahan saja kawan. Sebentar lagi berhenti. Pegang erat. Pusing sekali. Gaya sentrifugalnya. Orang biasa pasti tak tahan. Kecepatan sudah pas. Sekarang juga. Berhasil! Berhasil! Dia benar-benar selamat. Aditya sendiri bilang, AI tak bisa. Keahlian satu orang bisa sehebat ini. Kenapa belum turun? Jangan-jangan ada apa-apa. Betul, pasti ada kecelakaan. Guncangan pengereman begini, pemuda pun tak pasti tahan. Apalagi orang tua. Mungkin sudah... Apa? Cepat selamatkan mereka! Rizky ini menolong dengan cara nekat. Tak cuma ganggu penyelamatan, bahkan bisa membunuhnya. Hal ini, dia harus tanggung jawab. Apa benar terjadi sesuatu? Kalau orang tua celaka, itu jadi masalah besar. Walau Aditya menyebalkan, tapi dia benar. Paman ketiga, di siaran langsung, mobil sudah turun. Pak Wira dan ibunya gimana? Tak tahu. Orang di dalam belum turun. Sepertinya Rizky tahu dia salah. Tak berani turun. Omong kosong. Pahlawan! Pahlawan! Kak Rizky, dia turun. Supir aman, keren banget. Yang tadi merendahkan, malu nggak? Pahlawan! 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 Tadi mau promosikan tim. Semua rusak gara-gara dia. Aditya, bukannya kamu bilang Kak Rizky nggak bakal pulang selamat? Bilang dia cuma bikin kacau. Sekarang gimana? Dia cuma beruntung. Beruntung selamat. Ini tak bukti penilaianku salah. Dasar keras kepala. Berita kota hujan deras bikin banjir bandang. Satu supir melawan arus, berani tolong lansia sendirian, menarik perhatian masyarakat. Supir taksi ini hebat banget. Aditya ini menjijikan, selalu merendahkan, terus merendahkan. Batalkan follow tim Garuda. Takkan dukung lagi. Aditya, sekarang di internet, penuh omongan kejam. Inikah caramu promosikan tim? Kau salahkan aku. Apa aku hutang budimu? Kalau bukan aku cari sponsor buatmu, tim sampahmu pasti bubar. Aku masih punya Rizky. Dulu dia sang maestro balap. Tim pasti takkan bubar. Rizky, jangan lupa siapa yang sembunyiin dia 5 tahun.
Kau pikir dia masih setia kepada tim sekalipun? Rizky selamatkan ibu di banjir memang hebat, tapi di baliknya pasti ada faktor hoki. Yang akan datang, piala puncak sangat penting. Piala puncak sangat penting. Performa tim terus butuh Aditya. Aditya, bukan itu maksudku. Kau tetap pembalap andalan kami. Bu, Maya, tenang saja. Rizky turun mobil, tak bicara satu kata. Jelas ada yang ditutup. Lagian, 2 orang itu tuh belum turun sampai sekarang. Mungkin... Maksudmu 2 orang itu? Tunggu tim penyelamat datang. Kita ungkap di depan umum. Kita ungkap di depan umum. Buat dia jadi pengecut. Buat dia jadi pengecut. Buat dia jadi pengecut. Sudah kuduga. Rizky tak mampu. Mana mungkin selamatkan orang. Pak, apa alasanmu berani naik gunung? Tak ada alasan khusus. Karena aku mampu, pasti tak akan biarkan saja. Nyawa orang tak bisa pilih. Unggul budi, tak bisa tinggalkan. Bagus, unggul budi tak bisa tinggalkan. Sederhana tapi hebat. Jawaban yang luar biasa. Paling penonton sama denganku. Penasaran siapa Anda? Kami sudah selidiki Anda. Kami temukan supir pemberani ini ternyata punya identitas lain. Dia adalah... Tim penyelamat datang! Teman, ini supir taksinya. Tak mau dengar. Berani naik gunung. Akhirnya, 2 orang celaka. Aditya, kamu ngomong apa sih? Kalau tak celaka, kenapa mereka tak turun? Betul juga. Pak Wira dan ibunya kenapa tak ada kabar? Rizky, katakan. Kamu yang buat mereka mati, kan? Bukan aku. Teman, lihat dia masih bohong. Banjir bandang begini, bahkan tim penyelamat tak bisa jamin. Dia cuma supir taksi, bukan cari mati apa? Apa? Tak berhasil. Buat senang saja tim puncak cuma bikin susah. Memang bikin susah. Saat aku naik gunung, banjir belum sebesar ini. Lagian kemampuan aku... Cukup! Kemampuan apa? Kamu mau bilang kemampuanmu bisa nahan banjir bandang? Lucu banget! Meski mobil juara pun tak berani ngomong seberani itu. Teman, dia tak peduli keselamatan orang. Cepat tangkap dia. Kerja keras, teman! Menolong orang adalah tanggung jawab semua warga. Aku cuma lakukan tugasku. Bukannya kalian bilang banjir bandang ini tak bisa ditolong? Kami maksud, banjir bandang skala ini, meski tim profesional turun, risikonya sangat besar. Tindakan supir ini butuh keberanian luar biasa. Keberanian adalah puisi manusia. Aditya, pergi. Rizky hebat. Tim Garuda jelas punya mobil balap lebih bagus, tapi tak berani menolong, malah fitnah orang di sini. Kamu orangnya jahat. Tadi sudah mohon, kamu tak mau. Rizky, aku akan ajukan piagam penghargaan untuk kamu. Terima kasih, Pak. Memenuhi haknya. Selamatkan ibu berani dan mulia. Merendahkan diri, supir ini luar biasa. Jangan senang dulu. Belum tahu apakah orangnya berhasil diselamatkan. Kamu ngomong apa? Kalau tak tolong, kenapa Kak Rizky ke gunung? Siapa tahu? Mungkin cuma cari sensasi. Sekarang dia berhasil. Kamu. Cuma orang licik sepertimu yang punya pikiran licik begini. Aku licik? Atau dia licik? Kalau benar tolong, kenapa tak berani keluar ketemu? Nak, buka pintunya. Biar semua bisa lihat. Benar cuma pamer? Siapa main nyawa? Aku percaya supirnya. Cepat buka. Seram. Rizky ekspresinya aneh. Pasti ada rahasia. Rizky, kamu cuma pamer saja kan? Jangan ganggu tim. Rizky, soal ini keputusanmu sendiri. Tak ada hubungan dengan tim Garuda. Sudah putus hubungan. Tim ini benaran. Ternyata dia dari tim Garuda. Teman, tak tolong pun tak apa. Kebijaksanaanmu ke gunung sudah pantas disebut pahlawan. Rizky, kenapa diam saja? Kamu takut? Kakak ipar Wira hebat. Benar-benar berhasil diselamatkan. Mana mungkin? Mana mungkin dia bisa? Aditya, lihat apa yang kau lakukan. Gimana cara promosinya sekarang? Aku ditipu, Rizky. Dia sudah selamatkan orang, masih pura-pura keren. Apa aku salah menilai kemampuan Rizky? Tidak, ini pasti kebetulan. Dia cuma kebetulan punya pengalaman jalan ekstrim.
Balapan sejati bergantung teknologi dan performa. Anak muda ini jago sekali nyetir. Anakku sampai pingsan ketakutan. Ibu, kenapa bicara begitu? Aku cuma mabuk darat, tak enak badan. Anak muda, terima kasih. Kau penyelamat seluruh desa kami. Terlalu berlebihan. Ini sudah seharusnya... Terima kasih lagi atas dedikasi Anda melindungi nyawa rakyat. Kami ada tugas, pamit dulu. Kenapa semua suka dia? Dia cuma maestro balap masa lalu, supir taksi brengsek. Para penonton, menurut penyelidikan, supir pahlawan ini yang mendunia 5 tahun lalu, tapi tiba-tiba lenyap. Rizky Pratama. Imbuta ya? Legenda sehebat ini diburukan 5 tahun. Gawat, Rizky terlalu menonjol. Identitasnya terbongkar. Gambar tim Garuda akan hancur. Rizky, bagus sekali. Akhirnya tak maluin tim Garuda. Bu Maya, tadi kamu masih cepat menolak hubungan? Sekarang orang sudah diselamatkan. Ingin merebut kredit lagi. Bos Maya, sikapmu berubah terlalu cepat. Rizky kali, ini kamu beruntung. Jangan sombong. Kita lihat di lintasan. Bos balapanlah intinya. Kali ini, maafin dia saja. Rizky, jangan sombong. Sayangnya, harusnya cari sponsor dari bos. Sekarang tak ada kesempatan lagi. Teman hidupku dan ibumu kau selamatkan. Kalau nanti butuh bantuan dariku, meski aku harus habis-habisan, aku bantu. Kak Wira, kakak terlalu sungkan. Cepat ajak ibu istirahat. Baik. Eyo, lanjut wawancara. Aneh, masalah sudah selesai. Kok Kak Rizky masih ada beban pikiran? Sepertinya mesin mobilku rusak. Berhenti! Bos Putri. Ada apa? Apa kau lupa taruhan kita? Bos Putri, jangan berlebihan. Di mana aku berlebihan? Kau sendiri yang bilang, jika Rizky berhasil selamatkan, kau akan berlutut minta maaf dan teriak 3 kali. Apa kau ingat-ingat? Semua orang sedang menonton. Aku saksinya. Iya, semua menonton. Putri, jangan terlalu tega. Meski minta maaf, harus cari tempat yang cocok. Tak mungkin aku teriak di sini. Kenapa? Aditya juga bisa takut. Saat kau fitnah Rizky, apa tak terpikirkan hari ini? Matikan live. Percuma. Aku sudah rekam semuanya. Kalau tak minta maaf, aku unggah ke internet. Bilang kalian ingkar janji. Sponsor tim pasti terpengaruh parah. Aditya, minta maaf. Bu Maya, aku tak bisa malu begini. Jaga ucapanmu sendiri. Orang yang ingkar janji, takkan dipercaya. Ini... Tapi Rizky, minta maaf boleh, berlutut tak usah. Kak Rizky, jangan kompromi. Tenang saja. Aku tak setuju. Aku nggak setuju. Rizky, jangan keterlaluan. Aku sudah mau minta maaf. Kau masih mau apa lagi? Kau sendiri yang buat taruhan. Kenapa? Tak sanggup main? Jangan tak sanggup. Tim Garuda tak bertanggung jawab. Unfollow. Aditya, cepat minta maaf. Kalau tak minta maaf, semua bakal marah. Cepat! Rizky, hinaan hari ini akan kubalas. Lihatlah, aku Aditya jujur. Tapi Rizky, jangan terlalu sombong. Di lintasan, kau akan tahu siapa sang maestro balap sejati. Kak Rizky tak takut. Tapi balapan harus adil. Kalau kau main licik, aku akan unggah video minta maafmu ke internet. Ku beritahu, jangan nekat. Lihat di lintasan. Kak Rizky, lihatlah. Inilah akibat sombong. Terima kasih, Bos Putri. Tapi kita masih ada hal lebih penting. Apa sih?
Aku punya prasangka buruk. Saat aku parkir tadi, ada yang aneh. Kayaknya mesinnya rusak. Apa? Kak Rizky, mesinnya benar-benar rusak. Keadaannya tidak baik. Kak Rizky, sebentar lagi cek mobil. Gimana? Mesin masih bisa pakai, tapi harus segera diperbaiki. Aku sudah nggak ada uang. Kak Rizky, aku mau bantu. Masalahnya, aku nggak ada uang. Tak boleh bebankan bos Putri. Tapi cek mobil segera. Meski aku kerja seharian, takkan sempat. Kak Rizky, wartawan panggil kita, wawancara di TV. Kamu, mobilmu rusak. Ini semua gara-gara aku dan ibu. Oh ya Kak Rizky, berapa biaya perbaikan ini? Biar aku yang bayar. Paman, makasih niat baiknya. Mobil Kak Rizky mahal, perbaikannya rumit. Sangat mahal. Tak usah pikirkan harga. Dia penyelamat nyawa kita. Harus diperbaiki. Walau jual semua barang, harus diperbaiki. Ibu, aku tak bilang tak perbaiki. Makasih niat baiknya. Tapi mesin mobilku ini mesin balap. Perbaikannya minimal ratusan juta. Apa? Memang, orang biasa mendengarnya pasti anggap mahal. Cuma segitu aja. Cuma segitu aja. Pak Wira, dengar jelas nggak? Ini 1 juta, bukan 100. Aku dengar jelas. Kak, soal ini serahkan padaku. Apa dia orang hebat yang diam-diam? Nak, jangan khawatir. Anakku punya uang. 1 juta dicampakkan disebut sedikit. Sekaya ini, kenapa masih tinggal di gunung? Ibu sudah terbiasa di gunung. Aku tak bisa melawannya. Kak, pokoknya soal mobil ini serahkan padaku. Tenang saja. Perbaiki sekarang, mungkin sempat uji coba. Terima kasih. Bu Maya, bukannya itu taksi, Rizky? Mobilnya sudah rusak. Sudah kuduga. Cara dia nyetir yang asal-asalan, mesin pasti tak kuat. Dia berani nggak hormati aku. Kejuaraan puncak nanti, dia tak usah ikut. Kalau Rizky nggak ikut, gimana aku bisa naik? Bu Maya, walau Rizky tak bisa menang, dia bisa tarik perhatian. Dia ada, tim juga jadi lebih diperhatikan. Serius? Di media sosial masih banyak bahas dia. Reputasi sang maestro tak main-main. Fitnah tim kita. Reputasi itu selalu menindas aku. Aku harus menindas sang maestro balap. Menindas sang maestro balap. Rizky kali ini buat heboh begini cuma demi tarik perhatian netizen. Aku tahu dia berniat jahat. Sekarang gimana? Kalau dia tak hadir, mereka pasti bilang tim Garuda hianati Rizky, usir pahlawan. Jadi tujuannya tercapai. Oh, ternyata itu tujuannya. Iya kan? Jadi kita harus paksa dia ikut, menghajar dia di lintasan. Biar tak ada yang bisa bilang, teknologi CAS hancurkan mimpinya. Ikuti kata kamu. Walau kau maestro balap, takkan kalahkan teknologi. Teknologi CAS takkan kalahkan. Takkan kalahkan teknologi. Rizky, tunggu, kalahkan aku. Pak Wira, mobil ini serahkan padamu. Tenang saja bro, aku pasti suruh orang perbaiki. Semulus mobil baru. Kak Rizky, lihat, kamu lagi viral. Seiring perhatian soal tolong ibu, supir taksi Rizky Pratama, identitasnya terbongkar. Katanya, dia siap ikut kejuaraan puncak. Banyak yang sadar kamu sang maestro balap, semua bahas kamu. Itu semua masa lalu. Sekarang, aku cuma mau juarai piala puncak. Kak Rizky, Maya sembunyiin kamu 5 tahun. Kamu yakin masih mau balap buat mereka? Rizky, kita pasti bisa jadi tim balap terkuat. Pasti.
Bukan demi Maya, tapi demi Kak Budi, demi tim Garuda, jadi tim terkuat, demi wujudkan mimpiku, juga demi wujudkan harapan Kak Budi. Kak Rizky, aku selalu dukung kamu. Aku lihat seberapa baik mesinnya. Kak Rizky, lihat gimana hasilnya? Makasih banyak Kak Wira. Dengan mobil ini, aku pasti juarai Piala Puncak. Aditya, tujuan kita cuma promosikan tim. Sekarang malah di media sosial penuh omongan hina kita. Kata-kata aku sembunyiin Rizky. Salahku. Kata aku tak tahu balas budi. Bu Maya, mereka tahu apa? Jangan peduli. Asal kita bisa juara di Piala Puncak, opini akan berbalik. Kamu yakin? Bu Maya, harusnya kamu percaya sama kemampuan aku. Aku sudah selidiki detailnya. Semua lawan, data mobilnya, tak ada yang sehebatku. Kalau begitu, terus Rizky? Bu, Maya, maksudnya apa? Apa menurutmu aku tak sehebat supir taksi itu? Bukan itu maksudku. Intinya, kemampuan yang dia tunjukkan memang melebihi harapanku. Itu cuma insting pembalap lama. Penilaian manusia mana bisa tandingi AI. Apalagi dia cuma pakai taksi rongsokan. Kamu benar juga. Teknologi dan data tak bisa bohong. Aku terlalu khawatir. Bu Maya, tenang saja. Tunggu balapan resmi. Aku pasti pijakan dia di bawah kakiku. Biar semua tahu siapa yang jadi andalan tim Garuda. Kak Rizky, gimana? Mobil lolos uji coba? Apa itu geng Aditya lagi buat masalah? Sengaja ngeblok kamu. Cepat bilang bro, jangan nunggu-nunggu. Mobil lolos uji coba. Bagus Kak Rizky, aku seneng banget buat kamu. Kok bos Putri peluk aku? Dia... Kak Rizky, jangan salah paham. Aku cuma terlalu senang. Gak apa-apa. Ternyata aku harus jaga jangan berlebihan. Dia cuma senang buatku saja. Bro, aku percaya kamu. Kali ini pasti bisa jadi juara. Pak Wira, berkat kamu. Kalau tidak, aku tak tahu mobilku bisa diperbaiki tepat waktu. Tunggu aku jadi juara dan dapat hadiah. Pasti ku balikin uangnya. Bro, ngomong apa sih? Uang dibanding nyawa itu bukan apa-apa. Aku cuma harap kamu kali ini bisa menang balapan. Terima kasih Pak Wira. Kejuaraan puncak ini penting buat tim Garuda. Capai 100 kemenangan. Juga demi laksanakan mimpi Kak Budi. Aku tak boleh kalah. Kejuaraan puncak ini untuk tim Garuda. Pertandingan kunci menuju 100 kemenangan. Pentingnya tak perlu dijelaskan. Bukannya ini mantan sang legenda Rizky Pratama? Tamu langka. Rizky juga peserta turnamen ini. Soal taktik balapan, dia perlu dengar juga. Cuma serkan saja. Perlu buang waktu dengar taktik ini. Dia paham? Kak Aditya, aku di perusahaan ini 3 tahun. Kok belum pernah lihat di tim kita ada pembalap seperti dia? Cuma pembalap kuno yang seharusnya sudah mati. Belum bisa adaptasi teknologi bantuan pintar. Bukan orang kuno apa? Apa? Gak bisa pakai sistem pintar? Di lintasan bisa apa? Cuma jadi serekan. Sistem pintar memang logis, tapi di kondisi ekstrim, terlalu konservatif. Tak bisa maksimalkan kinerja mobil. Konservatif? Itu ilmiah. Itu jalur paling efisien dan efektif. Cara liarmu itu baru namanya berani. Sistem pintar tak salah, tapi karena manusia salah, baru ada kemungkinan tak terbatas. Jelas sekali. Kayaknya juga benar. Betul. Sistem pintar akurat, tapi demi hindari risiko, memang akan menghindari manuver ekstrim, mengorbankan potensi kinerja. Konyo, kemungkinan tak ke batasmu.
cuma pakai taksi. Yang mungkin dibongkar pasang itu menang piala puncak. Balapan pakai taksi? Serius? Cuma bercanda. Balap pakai taksi? Serius? Iya, benar. Dia juga serahkan mobilnya ke penguji. Lihat hasilnya. Hasil pengujiannya posisi terakhir. Win rate kurang dari 1%. Semua data mobilku sangat unggul. Win rate-nya sampai 90%. Rizky, data sudah di depan mata. Apa yang mau kamu katakan? Data cuma referensi. Di lintasan, kemenangan tak ditentukan oleh data. Jangan so hebat di sini. Lihat saja di lintasan. Kalau panggil aku ke rapat ini, cuma demi dengar orang mengkritikku dan tunjukkan data itu, aku pamit dulu. Kak Rizky, gimana? Rapatnya lancar? Hasil pengujian mobil diumumkan. Mobilku posisi terakhir. Apa? Terus gimana? Tak apa, modifikasi mobilku bertujuan pukul mati potensi mesin. Inilah senjata rahasiaku. Data tak bisa mengukurnya. Kak Rizky, kamu harus menang. 5 tahun, akhirnya aku kembali ke lintasan. Kali ini, aku harus menang. Para penonton, kejuaraan puncak tahunan segera dimulai. Favorit juara tahun ini dari tim Garuda, bintang baru Aditya. Sementara tim Garuda juga mengirimkan pesaing lain. Ia adalah Rizky Pratama. Rizky, Maestro, kok aku nggak tahu? Iya, kalau sehebat itu, mana mungkin nggak ada yang tahu. Rizky sudah lama tak balap profesional. 5 tahun lalu, di sirkuit ini, dia bawa timnya kemenangan ke-95. Bisa dia bangkit lagi. Lucu deh, Pak Tua yang 5 tahun nggak balap, reaksinya masih cepat. Iya, meski ada sistem pintar, tapi kondisi pembalap juga harus bagus. Perlu dicatat, mobil Rizky tak dilengkapi sistem pintar modern. Dan saat pemeriksaan mobil, nilainya terendah. Bagaimana dengan Rizky hari ini? Bisa dia capai hasil yang diharapkan? Apa ini? Supir taksi ikut balap. Mobil taksi? Bisa balap? Lucu banget. Apa? Mobil rongsokan ikut balap? Bukannya itu taksi? Gila ya. Benar, Rizky. Gak ada yang dukung kamu. Kau dengar, Rizky? Tak ada yang dukungmu. Semua meremehkanku, tapi aku paling hebat. Mobil taksi rongsokan mau kalahkan juara C? Cuma mimpi saja. Teknologi 2 SSI, cuma mimpi. Ucapkan saat kau benar-benar menang. Tak boleh kalah di balapan ini. Untung aku bawa penambah stamina yang aku iklankan. Mungkin bisa bantu. Rasanya lumayan juga. Rizky si bodoh. Uang tak mau diambil. Pantas jadi supir taksi. Bagaimana hasil pemeriksaan mobilnya? Mobil juara C Aditya, semua normal, performa sempurna. Mobil Rizky, asal juara C aman saja. Tak usah urus Rizky. Lagi pula, dia cuma batu loncatan keberhasilan Aditya. Tapi, kondisi pembalapnya perlu dipantau lebih lanjut. Gak usah. Performa mobilnya unggul. Kita pasti menang. Rizky, tunggu kau kalah parah. Lihat saja kau masih sombong. Nanti kau harus datang menyerahlah padaku. Fokus. Walau 5 tahun tak balapan, tapi 5 tahun ini, tiap hari aku latihan di jalan raya. Sudah mencapai kesatuan mobil dan diri. Balapan ini, balapan 655 ini, aku pasti menang. Oke, siap-siap. Persiapkan. 2, 1. Mulai, go, mulai. Balapan dimulai. Saat ini memimpin adalah Aditya dari tim Garuda. Tak disangka, Rizky dari tim yang sama sepertinya start kurang lancar. Sementara berada di belakang. Itu saja. Pantas 5 tahun tak balapan. Start saja kalah dari yang lain. Kak Rizky, semangat. Tenanglah. Mesinku lambat panas. Akselerasi awal tak sehebat mobil baru mereka. Tapi kelebihanku,
Daya maksimal di kondisi ekstrim, keterampilan jaga kecepatan. Balapan baru saja mulai. Aditya memimpin akan melewati titik sulit pertama, 3 tikungan. Dia mulai melambat, sementara Rizky di belakang masih berusaha mengejar. Rizky itu legenda masa lalu. Keterampilan dan refleksnya sudah menurun. Menanginya sangat mudah. Aditya mulai masuk tikungan. Dia tetap memimpin. Tunggu dulu, Rizky lagi apa? Sebentar lagi tikungan. Kenapa dia tak ada tanda melambat? Astaga, kok Kak Rizky tak melambat? Apa remnya belum diperbaiki? Kecepatan lurus awal, aku kalah dari mereka. Tapi di tikungan, itu wilayahku. Apa? Tak berhenti di tikungan? Gerakan ini butuh kendali tinggi. Sudah lama hilang dari balapan modern. Ini bisa dilakukan manusia. Tak berhenti di tikungan, dia main nyawanya. Tak hanya itu, lihat jalur balapnya. Ini teknik yang lama hilang. Balap tikungan drainase. Rizky sedang memamerkan pertunjukan balapan spektakuler. Manfaatkan drainase pinggir jalan, kunci ban. Balap tikungan cepat. Wah, baru kali ini kulihat. Ini memang tak melanggar aturan. Tentu tidak. Ini namanya skill. Apa? Balap tikungan drainase? Sistem pintar anggap risiko tinggi dan larang teknik ini. Cuma main licik. Keajaiban terjadi. Setelah 3 tikungan, berkat Rizky teknik tikungnya, dia sudah dari belakang naik ke posisi 3. Mana mungkin? Dia sudah 5 tahun nyetir taksi. Mana mungkin masih cepat begini? Keahlian Kak Rizky memang satu kelas. Dia pasti menang. Kenapa aku bisa panik begini? Cuma ketiga, bukan yang pertama. Keunggulan di tikungan yang sedikit itu di lintasan lurus akan segera tertinggal lagi. Tunggu saja. Kecepatan lurus juga keahlian Kak Rizky. Masuk lintasan lurus, kecepatan Rizky tak lagi tertinggal seperti awal. Malah makin cepat. Apa? Mana mungkin dia bisa kalahkan mobil balap kelas dunia ini? Saat ini, Aditya masih memimpin. Pembalap keempat mencoba menyalip Rizky di lintasan lurus, tapi gagal. Dia bukan lagi orang lambat di awal. Kecepatannya masih kalah dari mobil juara kelas dunia. Cepat di tikungan juga percuma. Bukan menang balapan. Tapi Ibu Maya, bagian akhir lintasan ini ada 3 tikungan tajam yang berurutan. Triple hairpin maut. Apa? Sebentar lagi tikungan. Kali ini sudut masuk lebih ekstrem lagi. Banyak pembalap kira cepat, lurus itu cepat. Sebenarnya cepat tikung, itu yang paling cepat. Sebentar lagi tikungan berikutnya. Aditya yang memimpin mulai melambat. Rizky, dia masih akselerasi. Dia tak melambat. Balap di selokan. Rizky lagi-lagi pamer jagoan. Setelah belok beruntun, dia kini di posisi kedua. Jahilannya luar biasa. Sang maestro balap ini hebat. Tentu saja, dulu dia memang sang maestro balap. Jalur begini, meski AI bisa hitung, pasti nggak direkomendasikan kan? Keliling nyawa. Kok cepat sekali? Kalau gini, aku pun bakal kalahkan dia. Keluar belokan, lurus. Kecepatan Rizky perlahan tertinggal dari mobil juara C. Tapi jaraknya mulai menyusut. Belokan berikutnya segera tiba. Ayo Kak Rizky, yuk kalahkan si sombong itu. Si Aditya janji besar sebelum balap. Sekarang malah dikejar Rizky yang biasa, tak becus. Rizky memang hebat. Jika mobilnya lebih bagus, Aditya pasti cuma bisa lihat lampunya. Sebentar lagi belok. Apa Rizky bisa manfaatkan kesempatan untuk menyalip dan jadi juara 1? Aku kalahkan Rizky? Dasar. Aku kalahkan Rizky? Jangan bercanda. Sistem pintar, hitung jalur terbaik sekarang juga. Sedang menghitung jalur terbaik. Bantu aku belok pakai selokan. Persis dia, persis dia. Peringatan, metode ini butuh akurasi tinggi pengendalian manual. Risiko sangat tinggi, tidak disarankan. Jangan lakukan. Lakukan. Hitung jalurnya sekarang. Jalur sedang dihitung. Peringatan risiko. Estimasi keberhasilan 45%.
Memutar di selokan. Aditya juga. Memutar di selokan. Apa? Bukannya AI takkan pilih cara ekstrim begini? Pasti Aditya memaksa AI. Dia terlalu ingin menang. Bos Putri, lihat. Ya Rizky bisa, Aditya juga bisa. Kurasa Aditya terpaksa ke ujung jalan harus meniru trik Rizky. Kenapa teknologi yang kamu banggakan tak berguna? Dasar Aditya tak becus. Cepat tinggalkan Rizky. Tapi putaran Aditya tak sehalus yang Rizky lakukan. Jarak antara dua mobil makin dekat. Aditya bakal disusul. Sial. Kenapa dia makin dekat? Kesesuaian jalur 92%. Berdasarkan data, peluang menang saat ini 99%. Jaga stabilitas, jangan buru-buru. 99%? Apaan? Dia hampir menempel di belakangku. Seri tikungan terakhir. Tak boleh kalah di sini. Keluar tikungan. Rizky di tengah mencoba menyusul. Dia mau lewat. Gagal menyalip. Masuk lintasan lurus. Jarak lagi diperlebar oleh Aditya. Rizky hanya punya satu kesempatan di 3 tikungan terakhir. Dia bisa manfaatkan? Lihat saja nanti, Kak Rizky pasti menang. Kok Rizky kayak hantu? Nggak bisa lepasin. Tikungan terakhir. Serang! Sistem pintar. Lepaskan batasan kecepatan tikungan. Peringatan, batas ini melindungi pembalap. Jika dilepas, risiko kendali tinggi. Bisa berbahaya bagi nyawa. Jangan omong kosong, lepaskan! Batas keamanan dilepas. Peringatan lagi. Masuk akhir lintasan. Menentukan juara. 3 tikungan terakhir. Bisa Rizky menyalip? Apa? Kenapa Aditya belum berkurang kecepatan? Dia juga mau tikung tanpa rem. Kecepatan tinggi begini nyawa nggak penting. Sistem pintarnya rusak. Dia pasti akan kecelakaan. Alarm, kecepatan tinggi. Sistem mendeteksi peluang tikung saat ini kurang dari 20%. Segera kurangi kecepatan. Dia tak rem. Aku rem? Haruskah kalah dari sampah supir taksi? Gas! Segera tikung. Peluang kurang dari 10%. Aku kalah. Alarm, kendali hilang. Akan keluar lintasan. Mobil Aditya keluar lintasan. Diskualifikasi. Apa? Mobil Aditya keluar lintasan. Kualifikasi dibatalkan. Sekarang tim Garuda, harapan satu-satunya adalah Rizky. Keunggulannya sangat jauh. Legenda masa lalu ini bisa ciptakan keajaiban? Teman lama, tahan sebentar lagi. Temani aku di air. Mobil Rizky sepertinya mulai kacau. 1078 mulai kacau. Tapi dia segera stabil. Dia akan finish. Kak Rizky harus menang. Kak Rizky. Heyo! Kamu pasti bisa. Mesin sudah maksimal. Jarak terakhir. Tahanlah. 100 meter terakhir. 50 meter. 30 meter. 10 meter. Finish! Para penonton, kamu percaya? Prediksi awal Rizky yang paling bawah malah unggul jauh dan jadi juara. Ayo kita ucapkan ke Rizky yang kembali bersinar. Tim Garuda resmi jadi tim juara nasional. Terima kasih. Terima kasih. Rizky, selamat. Kau bantu tim Garuda. Raih sejarah 100 kemenangan. Kau buat tim jadi juara nasional. Apa rasanya saat ini? Rizky, terima kasih atas kontribusi besarmu. Tim takkan melupakanmu. Aku demi tim Garuda, demi laksanakan misi Pak Budi, bukan demi kamu.
Rizky, jangan ribut lagi. Kau masih anggota timku. Bos Maya, aku anggota tim utamamu. Kenapa belum mati kau? Petugas keamanan, bawa pergi dia. Bapak Aditya, di minumanmu terdeteksi doping. Kami resmi beritahu, kau dilarang selamanya. Apa? Aku minum suplemen yang aku iklankan, bukan doping. Ayo, bawa pergi. Ibu Maya, soal anggota tim pakai obat terlarang, tolong kerjasama penyelidikan. Aku tak tahu soal ini. Lepaskan aku. Aku sungguh tak tahu. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Rizky, setelah semua ini, sekarang bisa cerita. Rasanya apa? Aku ingin berterima kasih. Satu orang yang kuhargai. Saat aku dalam kesulitan, dia mendukungku. Tanpa dia, takkan ada aku yang berdiri di sini. Terima kasih, Bos Putri. Hebat! Jadian!